Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala atas limpahan karunia, rahmat, nikmat dan kesehatan yang bisa kita rasakan hingga dengan detik hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal-amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak Nabi kita dengan baik dan benar hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mewajibkan ibadah puasa bulan Ramadan ini untuk umat Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat-umat sebelum umat Islam ini. Ini untuk menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat penting bagi kehidupan setiap umat. Karena setiap umat mendapatkan beban syariat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang senantiasa ayat ini kita hafal, kita dengar ketika masuk di bulan Ramadan seperti sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ibadah puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibadah puasa, jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, hingga dengan sekarang boleh jadi puasa yang telah kita lalui mungkin telah belasan tahun, puluhan tahun. Tapi apakah tujuan dari puasa yaitu mencetak menjadi karakter-karakter orang yang bertakwa itu bisa kita rasakan? Karena boleh jadi apa yang kita rasakan tentang ketakwaan itu kadang-kadang bisa bertambah dan kadang-kadang bisa pudar, menghilang dari diri kita. Padahal di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya idealnya bagi orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan satu karakter yang akan muncul dalam dirinya, yaitu karakter takwa. Apakah kemudian dalam kehidupan kita sekarang ini karakter tersebut masih bisa muncul? Maka jawabannya adalah tentu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183 tersebut masih tetap relevan hingga akhir zaman. Pertanyaannya adalah kita sebagai umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, sudahkah kita mampu menjadikan puasa itu bisa membentuk karakter jiwa dalam diri kita masing-masing? Maka di sana perlu kita segera untuk membenahi. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, selesai. Padahal puasa ini telah kita jalani sekian tahun lamanya. Maka di sana paling tidak ada beberapa karakter yang bisa terbentuk andai
puasa kita ini benar-benar kita laksanakan sesuai dengan tujuan dari puasa itu, yaitu untuk mencetak orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, puasa ini adalah menjadi pusat latihan, media untuk mencetak ulang pola pikir kita, pola hidup kita kaum muslimin dalam kondisi haus, dalam kondisi lapar, ya, selama bulan Ramadan 1 bulan penuh, maka seolah-olah semua makanan, semua minuman yang mungkin kita tidak menginginkannya di luar bulan Ramadan, semuanya akan terasa lezat dan segar. Semuanya akan terasa nikmat ketika kita dalam kondisi seharian menahan lapar dan menahan haus. Ini tentu bisa kita pahami bagaimana keadaan secara psikologi orang yang kelaparan dan kehausan. Jangankan makanan yang enak, yang biasa kita santap, yang biasa saja, ya, di luar Ramadan yang mungkin kita tidak berselera, tetapi ketika masuk bulan Ramadan, makanan dan minuman tersebut menjadi sesuatu yang nikmat rasanya. Tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata ada sebagian manusia yang larut hanyut dalam ambisinya untuk bisa menyantap semua makanan dan minuman yang terasa lezat dalam pikiran kita tersebut. Ambisi kita sangat-sangat besar. Padahal jamaah sekalian, ketika kita masuk bulan Ramadan, kemudian terbit atau tenggelamnya matahari untuk menandai masuknya maghrib sebagai tanda kita berbuka, maka ternyata semua ambisi terhadap makanan, ambisi terhadap minuman yang seharian kita angan-angankan itu tidak semuanya bisa kita habiskan. Tidak semuanya, setiap hasrat itu akan bisa kita lampiaskan. Makanan, minuman yang ada di meja makan kita belum tentu kita habiskan semuanya. Bahkan terkadang sebagiannya jika kondisi normal barangkali tidak di musim seperti sekarang di tahun ini, yaitu di musim wabah yang kita banyak berdiam diri di rumah, makanan dan minuman itu terkadang tersimpan masuk kembali ke dalam lemari es kita, hingga kemudian dalam beberapa hari ke depan makanan itu akan terbuang. Betapa banyak kita menginginkan makanan, minuman itu semuanya kita santap, tetapi ternyata ambisi kita, keinginan kita ini tidak selaras dengan kebutuhan kita. Ambisi kita yang meluap-luap untuk bisa menyantap makanan dan minuman yang sangat lezat untuk memuaskan rasa haus dan lapar kita, dan kemampuan kita untuk membeli makanan dan minuman tersebut ternyata masih kalah jauh dengan kebutuhan makan dan minum kita di saat tenggelamnya matahari, terdengarnya azan maghrib. Hanya dengan sebutir kurma barangkali, atau 3 butir kurma dan seteguk air putih, ternyata rasa haus dan lapar kita seharian itu bisa kita hilangkan. Lihatlah bagaimana hasrat kita, ambisi kita ternyata bisa terkalahkan dengan hanya kebutuhan kita terhadap lapar dan haus di saat yang tepat. Maka ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa merubah pola pikir, pola hidup kita dalam kehidupan dunia. Bagaimana seseorang menginginkan sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Dia menginginkan ini, dia menginginkan itu, tetapi ternyata kebutuhan yang bisa dia raih, kebutuhan yang hanya bisa dia masukkan ke dalam rongga perutnya hanya sekian persen. Ini hikmah yang sangat besar jemaah sekalian. Bagaimana hikmah yang pertama ini? Puasa kita jadikan sebagai sarana pusat untuk melatih pola kehidupan kita, pola berpikir kita. Jangan sampai kemudian kehidupan dunia ini melenakan kita. Semua keinginan-keinginan harus senantiasa kita luapkan. Tidak semuanya. Di bulan Ramadan kita mampu untuk melampiaskan amarah kita. Andai ada orang yang mungkin
menyakiti hati kita. Tapi ternyata Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan kemarahan kita. Tidak semua kemarahan, tidak semua hasrat itu harus diluapkan. Keinginan kita terhadap makanan dan minuman seharian yang kita inginkan, ternyata tidak semuanya bisa kita luapkan ketika kita berbuka puasa. Hanya dengan seteguk air, sebelumnya kita makan kurma beberapa, ternyata kita sudah bisa menegakkan tulang punggung kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita, jemaah sekalian. Karena dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan pada 3 keadaan, yaitu ambisi kita terhadap semua yang ada di hadapan kita. Kemudian kita dihadapkan pula pada kemampuan kita untuk makan, untuk membelinya, untuk mengolahnya. Dan yang ketiga adalah tentang kebutuhan sejati kita ini seperti apa. Ternyata kebutuhan sejati kita ini hanya sedikit dibandingkan dengan ambisi kita, kemampuan kita. Maka andai ini bisa kita terapkan di luar bulan Ramadan, maka insya Allah manusia tidak akan serakus sebagaimana rakusnya serigala yang dilepas di tengah-tengah gerombolan domba. Lihatlah bagaimana serigala, mereka menghalalkan segala cara. Bagaimana dengan cara culasnya, curangnya, ingin melampiaskan hasratnya terhadap keinginannya makan. Itulah manusia jika tidak menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk merubah pola pikirnya. Maka ini bisa merubah kita agar kita bisa menjadi orang yang berkarakter, menjadikan puasa tidak hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, tetapi lihat dengan kebutuhan kita. Manusia, kata Nabi SAW, jika diberi satu lembah emas, maka dia minta lembah emas yang berikutnya. Diberi lembah emas berikutnya, minta lembah emas berikutnya. Maka kata Nabi SAW, wa yatubullahu ala man taba. Sedangkan Allah senantiasa menerima taubat setiap orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kaitkan hasrat manusia untuk menginginkan harta yang terus bertambah itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada hakikat dia hidup, tentang kebutuhan dia yang sejati. Kalaupun dia diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia gunakan rezeki itu untuk kemakmuran umat. Dia gunakan untuk membantu sesamanya. Yang demikian ini menjadikan harta kita menjadi harta yang berkah. Bukankah harta berkah itu adalah harta yang ada di tangan orang-orang yang bertakwa? Yang dengan harta itu orang bertakwa tahu kemana dia harus menyalurkan hartanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, karakter yang bisa mungkin kita bentuk dengan datangnya bulan puasa adalah umat Islam di segenap penjuru belahan dunia, dari awal dahulu sampai nanti pun di akhir zaman, sepakat bahwasanya pada siang hari mereka berpuasa. Tidak ada yang menyelisihi soal itu. Kalau sudah masuk maghrib, maka mereka berhenti berpuasa kemudian berbuka. Tidak pernah ada yang mempersoalkan sedikit pun mengapa kok puasa di siang hari sekian jam. Ingat, di beberapa belahan dunia puasa itu bisa lebih panjang daripada negeri kita. Di beberapa tempat ada yang negerinya lebih panjang siangnya dibanding dengan malamnya. Toh mereka juga tidak pernah protes. Mengapa kok siang saya lebih panjang daripada yang lain? Ini pelajaran berharga jemaah sekalian. Bagaimana umat dididik dengan dia tetap mengimani bahwasanya puasa Ramadan itu di siang hari sampai nanti tenggelamnya matahari dia harus berpuasa. Maka andai keyakinan seperti ini tetap kita bawa di luar konteks puasa Ramadan, maka mudah-mudahan ini akan menjadi bentuk karakter dalam kehidupan kita. Ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala disampaikan pada kita, hadisnya jelas, ayatnya muhkam, ayatnya jelas, tidak mutasyabihat, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada
bahasa yang bersayap, maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Maka jangan sampai kemudian ketika datang hukum-hukum selain dari puasa Ramadan, kita banyak mempertanyakan dalam rangka bukan untuk mencari ilmu, tetapi justru untuk menghindar dari masalah yang sedang kita hadapi. Terkadang orang bertanya, mengapa begini? Apa yang harus saya lakukan? Seandainya begini, itu terkadang pertanyaannya adalah untuk menghindar dari persoalan atau hukum yang sedang dia hadapi, bukan untuk mengimani hukum tersebut. Maka Rasulullah SAW justru memuji orang yang ketika berpuasa dia menyegerakan berpuasanya, bukan dia tunda-tunda. Saya masih kuat kok nanti berpuasa, nanti jam 7 saya baru berbuka. Bukan itu masalahnya, jemaah sekalian. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul al-fitrah. Umat Islam itu akan senantiasa berjaya, akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW justru memuji orang yang segera melaksanakan berbuka puasa dan tidak menunda-nundanya. Walaupun sebagian orang barangkali kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, saya kuat sampai jam 8. Tapi persoalannya bukan masalah kuat dan tidak kuatnya, tapi bagaimana ketundukan jiwa dalam mengimani firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbuka, waktunya berbuka, ya kita berbuka sekuat apapun kita. Sama ketika kita sahur, ya. Selapar apapun kita, ketika sudah waktu masuknya azan subuh, maka selesailah sahur kita, walaupun kita menginginkan makanan tersebut. Itulah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua ini mengajarkan kepada kita karakter untuk bisa tunduk taslim dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata yang lain, kita tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu mengandung maslahat. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala mengandung kebaikan. Jikalau kita tidak mampu untuk mencernanya, maka jangan salahkan syariatnya. Salahkan diri kita sendiri karena otak kita belum sampai menuju ke sana. Mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan untuk bisa menangkap firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang ketiga, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin bisa menjadi atau membentuk karakter ibadah, karakter jiwa kita selama berpuasa. Ibadah puasa, jemaah sekalian, adalah menunjukkan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini. Karena dia telah diberi rezeki berupa makanan, minuman, tetapi semua itu Allah haramkan bagi orang yang berpuasa di siang harinya. Dan tidak ada orang yang beriman dengan kebenaran imannya, yaitu dia berpura-pura berpuasa padahal dia makan dan minum. Mereka takut nanti puasanya akan batal, sehingga selapar apapun, sehaus apapun, mereka tetap melaksanakan ibadah puasa itu, walaupun tidak ada yang mengawasinya, walaupun tidak ada yang melihatnya. Nah, ini menunjukkan pada kita, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana amal puasa ini melatih kita bahwasanya diri kita ini orang yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja di tempat kerja kita, ketika kita sedang bermuamalah dengan orang lain, maka tunjukkan sikap kita ini dalam bermuamalah yang kita landasi dengan sifat muraqabah, sifat senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama berpuasa kita telah dilatih bahwasanya selama puasa ini kalaupun tidak ada yang melihat, kita tetap menjalankan puasa kita. Tidak ada yang memuji kita, tetap kita melaksanakan puasa kita di siang hari. Ini melatih kita, membentuk karakter jiwa kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia akan mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-An'am,
di ayat yang ke-162, 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb seluruh sekalian alam, yang tidak ada sekutu baginya, dan demikian itu diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama kali menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua ya melekat pada diri kita, membentuk karakter hidup kita, maka jadilah kemudian kita beramal ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan pada pujian manusia. Jangan mengharapkan belas kasih dari manusia. Kalau seseorang beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dia gantungkan hatinya hanya pada Allah, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh banyak kebaikan-kebaikan. Dia akan banyak memperoleh pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan senantiasa dilingkupi dengan rasa cukup, akan dilingkupi dengan ketenangan, tidak ada kegoncangan dalam jiwanya, tidak ada keresahan, tidak ada kegelisahan. Karena apa? Karena dia mengimani, dia merasa bahwasanya ada zat yang senantiasa mengawasi dirinya, zat yang maha segalanya, yang maha sempurna, yang senantiasa menolong dirinya. Ini adalah beberapa karakter yang bisa kita peroleh dari kita melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Yaitu apa? Kita tinggalkan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, kemudian kita isi dengan adab-adab berpuasa. Terkadang di sebagian kaum muslimin, masalah adab-adab berpuasa, sunnah-sunnah berpuasa ini ditinggalkan. Apa itu? Yaitu tidak berkata dusta, berkata yang baik, dan seterusnya. Ini semua adab yang dilakukan. Ini semua menghiasi kesempurnaan dari ibadah puasa kita. Maka jika yang wajib itu kita selesaikan, kemudian kita hiasi dengan adab-adab sunnahnya berpuasa, maka insya Allah karakter itu akan muncul setelah bulan Ramadan nanti. Dan itu akan kita bawa ke 11 bulan yang akan datang. Bagaimana kita bisa bayangkan, atau mungkin akan kita sulit bayangkan, setiap umat, setiap manusia akan menjalankan karakter seperti ini. Maka kehidupan kita di dunia ini akan menjadi kehidupan yang baik. Negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa? Karena ahlinya adalah orang-orang yang memiliki karakter, yang senantiasa bertakwa pada Allah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia mengedepankan hanya kebutuhan sejatinya saja. Dia singkirkan atau dia pinggirkan dahulu ambisinya terhadap dunia, ambisinya terhadap sesuatu hal yang terkadang ambisi itu, jamaah sekalian, kalau kita perturutkan akan bisa membawa pada kehancuran kita. Orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya untuk memenuhi ambisinya, maka dia akan bisa menghalalkan segala cara. Ya, boleh jadi dia akan menyingkirkan teman-temannya, dia sikut sana, sikut sini, dia ambil apa saja yang bisa dia ambil, walaupun ternyata di sana ada keharaman-keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan kita ini dari tahun ke tahun, khususnya di tahun ini, menjadi puasa yang lebih bermakna, puasa yang lebih bisa membentuk karakter jiwa kita. Maka tambahan untuk kita setelah puasa Ramadan adalah dengan berpuasa sunnah 6 hari setelah Ramadan. Ini semua untuk berkesinambungan, agar kemudian karakter ini tidak lepas. Kita iringi puasa Ramadan ini dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang masih berkeinginan kuat untuk berpuasa sunnah, tambahkan dengan puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud, dan puasa-puasa sunnah lainnya yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan puasa kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan harapan
idealnya orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa peroleh. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan semua urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan kita tahun ini bukan menjadi puasa Ramadan yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.